Hai, sebagian kita memegang keyakinan bahwa semua yang ada di dunia ini telah ditentukan oleh entitas supranatural. Kelahiran, kematian, jodoh, sakit, semua telah tertulis jauh sebelum manusia ada. Seiring waktu, pandangan ini berpengaruh pada cara sebagian manusia melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka. Tak heran, banyak yang berpendapat bahwa munculnya fenomena siang malam juga diatur sedemikian rupa oleh Tuhan atau dewa dengan tingkat presisi yang tinggi dan tak mungkin muncul dari kebetulan dan untung-untungan belaka. Pandangan ini bernama determinisme. Tapi bukannya tanpa tandingan, prinsip determinisme ditantang oleh prinsip lain bernama untung-untungan yang termuat dalam teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum bekerja sangat baik dalam dunia mikroskopis. Hanya saja, dalam teori mekanika kuantum, perilaku sebuah objek mikroskopis bisa jadi sangat aneh dan menantang akal sehat. Kepastian tidaklah ada. Yang ada hanyalah kebolehjadian. Mekanika kuantum memperkenalkan sebuah perangkat matematis bernama fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini memuat semua peluang keadaan dari sebuah objek yang diamati. Dengan menghitung fungsi gelombang objek yang diamati, maka kita dapat menentukan peluang terbesar di mana lokasi objek tersebut berada. Dalam kasus elektron, fungsi gelombang hanya memberitahu pengamat tentang probabilitas dalam menemukan elektron di lokasi tertentu. Jika fungsi gelombangnya besar di titik tertentu, artinya ada kemungkinan besar elektron terdapat di situ. Jika kecil, maka kemungkinan kecil elektron bisa ditemukan di titik tersebut. Ini bisa juga berarti tanpa pengamat, fungsi gelombang memuat dua kemungkinan sekaligus, yakni ada di sana di saat tidak ada di sana. Hanya jika pengamat ada, fungsi gelombang akan berubah menjadi deskripsi atas kenyataan ada di sana atau tidak ada di sana. Hal ini senada dengan eksperimen kucing Schrödinger yang menyatakan bahwa kucing mati sekaligus hidup saat ditutup di dalam kotak. Salah satu peluang kucing mati ataupun hidup hanya akan runtuh jika pengamat membuka kotak tersebut dan melihatnya. Tanpa pengamatan, semuanya serba kemungkinan. Peran serta pengamat dan dimungkinkannya keadaan mengambang, eksis saat tak eksis, mati saat tidak mati, secara teoritis sangat meresahkan. Jika alam benar-benar diatur oleh prinsip yang sulit diterima akal sehat, lantas sandaran apa lagi yang dapat diandalkan umat manusia? Dan yang paling membuat kita geleng-geleng kepala adalah mekanika kuantum dalam tinjauan tertentu dapat melenyapkan beberapa batas, kepastian lokasi keberadaan benda tinjauan, kenyataan yang ganjil dan menantang akal sehat hingga urutan antara sebab dan akibat. Einstein yang masih hidup saat teori ini baru mekar berucap dengan yakin, inilah kelemahan teori mekanika kuantum. Para teorisnya menyerahkan waktu dan arah proses elementer ini pada peluang. Kalau diplesetkan, Einstein menganggap teori ini lemah syahwat, pasti kendur sebelum berjuang. Tak bisa menghasilkan sesuatu seperti yang dihasilkan teori mapan yang ibaratnya sudah menelan pil kuat. Meskipun pada akhirnya, sebagaimana manusia lain, Einstein melakukan penilaian yang keliru. Dengan segala implikasi ganjil dalam teori mekanika kuantum yang dulu dianggap teori yang tidak masuk akal, sekarang banyak orang bisa mengambil manfaat dari alat-alat yang dikembangkan dari teori ini. Ada magnet superkonduktor, dioda pancaran cahaya atau LED, laser, transistor, dan semikonduktor seperti prosesor mikro, pencitraan penelitian, dan peralatan medis seperti MRI. Bahkan dengan teori kuantum, kita bisa membuat komputer yang super canggih yang kecepatannya jauh di atas komputer kita saat ini. Dengan teori kuantum juga, maka ide mengenai teleportasi benda menjadi hal yang sangat mungkin di masa yang akan datang dan bukan sekedar fiksi belaka. Mekanika kuantum yang dibangun dari prinsip untung-untungan murni mungkin akan merambah kemana-mana, seperti tafsiran atas teori relativitas khusus Einstein yang merambah hingga ke masalah moral. Tafsiran atas mekanika kuantum juga dapat merambah ke masalah lain yang tak ada hubungannya dengan sains sama sekali. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah prinsip dari teori ini berbahaya bagi keyakinan Anda karena memberikan alternatif dunia di mana peran Tuhan tidak ada? Jika berbahaya, bagaimana cara Anda menghadapinya?
Apakah Anda akan menghindarinya atau berdiri bersama Einstein melawan dengan gagah berani? Semua tergantung Anda. Yang jelas, mendalami mekanika kuantum tak akan membuat batin Anda lebih tenang menjalani hidup. Jika Anda mencari ketenangan, beragamalah tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Mendalami fisika teoritis, apalagi bab mekanika kuantum hingga ke akar-akarnya, tak akan memberi Anda ketenangan batin dan mungkin juga tak akan menjanjikan kedamaian finansial.